Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peran penting dalam kegiatan belajar mengajar. Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian guru atau fasilitator dalam setiap kegiatan pembelajaran. Pada kenyataannya, media pembelajaran masih sering terabaikan dengan berbagai alasan. Ada yang katanya terbatasnya waktu untuk membuat persiapan mengajar. Ada juga yang sulit mencari media yang tepat, atau tidak tersedianya biaya, dan lain sebagainya. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika setiap guru atau fasilitator telah mempunyai pengetahuan dan keterampilan mengenai media pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran adalah aktivitas, proses, dan sumber untuk membicarakan kaitan antara pembelajar dengan bahan atau sistem pembelajaran supaya pembelajar lebih paham, mengerti, dan menarik. Manfaat media dalam pembelajaran yaitu yang pertama, dalam proses penyampaian materi dapat diseragamkan, serta proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan lebih menarik. Kemudian, proses pembelajaran juga menjadi lebih interaktif, efisiensi dalam waktu dan tenaga, serta meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Juga, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tanpa batasan waktu dan tempat. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dalam proses belajar, serta merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif, tanpa menghilangkan eksistensinya sebagai pendidik dan penumbuh karakter peserta didik. Terdapat pula manfaat praktis dari media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Serta media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Dan media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. Misalnya, melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum, atau ke kebun binatang.
Fungsi pertama media adalah sebagai alat bantu pembelajaran. Di lain pihak, ada materi ajar yang sangat memerlukan alat bantu berupa media pembelajaran. Media pembelajaran yang dimaksud antara lain berupa globe, grafik, gambar, dan sebagainya. Materi ajar dengan tingkat kesukaran yang tinggi tentu sukar dipahami oleh siswa. Tanpa bantuan media, maka materi ajar menjadi sukar dicerna dan dipahami. Fungsi kedua adalah sebagai media sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk belajar peserta didik tersebut berasal. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar ikut membantu guru dalam memudahkan tercapainya pemahaman materi ajar oleh siswa, serta dapat memperkaya wawasan siswa. Pola pemanfaatan media dalam situasi kelas. Pemanfaatan media dalam situasi kelas adalah penggunaannya dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi kelas. Dalam merencanakan pemanfaatannya harus mempertimbangkan hal-hal seperti tujuannya akan dicapai, kemudian materi pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan, dan strategi pembelajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan. Jadi, penggunaan atau pemanfaatan media dalam situasi kelas adalah benar-benar harus mempertimbangkan ketiga hal tersebut, dan yang terpenting adalah media yang disajikan di ruang kelas di mana guru dan siswa hadir bersama-sama dapat berinteraksi secara langsung. Pola pemanfaatan media di luar situasi kelas. Dalam pemanfaatan media di luar situasi kelas ini ada beberapa cara, yaitu pemanfaatan secara bebas, secara terkontrol, perorangan, dan cara kelompok. Pemanfaatan media secara bebas adalah media yang digunakan tanpa diawasi dan dikontrol, serta pemakai menggunakan menurut kebutuhannya masing-masing. Contohnya adalah pemakaian kaset pelajaran bahasa Inggris dan juga pemanfaatan program siaran radio pendidikan. Media yang bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran salah satunya adalah media model. Penggunaan model sebagai media dalam pembelajaran dimaksudkan untuk mengatasi kendala tertentu untuk pengadaan realia. Model suatu benda dapat dibuat dengan ukuran lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan benda sesungguhnya. Model juga bisa dibuat dalam wujud yang lengkap seperti aslinya. Bisa juga lebih disederhanakan, hanya menampilkan bagian atau ciri yang penting. Media model. Media yang biasa digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah media yang tidak diproyeksikan berupa OHP, OHT, opaque proyektor, slide, film strip, media audio, media video, media bahan cetak, multimedia, film, dan televisi.
Supaya media dapat digunakan secara efektif dan efisien, ada 3 langkah utama yang perlu diikuti dalam menggunakan media. Yang pertama, persiapan sebelum menggunakan media. Peralatan yang diperlukan untuk menggunakan media juga perlu dipersiapkan sebelumnya. Dengan demikian, pada saat menggunakannya nanti, kita tidak akan diganggu dengan hal-hal yang mengurangi kelancaran penggunaan media itu. Kemudian yang kedua, kegiatan selama menggunakan media. Gangguan-gangguan yang dapat mengganggu perhatian dan konsentrasi harus dihindarkan. Ada kemungkinan selama sajian media berjalan, kita diminta melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, kegiatan tidak lanjut. Maksud kegiatan tidak lanjut yaitu untuk menjajak apakah tujuan telah tercapai. Dalam suatu proses belajar mengajar, ada unsur yang amat penting, yaitu media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran tertentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai. Meskipun masih ada berbagai aspek yang harus diperhatikan dalam memilih media. Media mempunyai manfaat dan fungsi sebagai sarana bagi guru untuk dapat menyampaikan materi pembelajaran menjadi lebih menarik. Tidak hanya monoton, siswa diajak untuk berkhayal dan membayangkan. Siswa dapat melihat kenyataan walau hanya melalui gambar dan video.